Asal mula Danau Maninjau. Di sebuah perkampungan di kaki Gunung Tinjau, Sumatera Barat, hiduplah 10 orang bersaudara. Mereka terdiri dari 9 laki-laki dan 1 anak perempuan. Ayah dan ibu mereka telah meninggal dunia. Anak tertua bernama Kukuban. Sementara itu, si bungsu yang merupakan satu-satunya perempuan, bernama Siti Rasani atau Sani. Karena jumlah laki-laki bersaudara itu 9 orang, penduduk sekitar sering menyebut mereka dengan Bujang 9. Semenjak orang tua mereka meninggal dunia, mereka diasuh oleh seorang paman, yaitu Datuk Limbatang yang biasa mereka panggil Engku. Datuk Limbatang mempunyai seorang anak lelaki bernama Giran. Setelah menginjak dewasa, Giran dan Sani saling jatuh cinta. Pada mulanya, mereka menyembunyikan hubungan tersebut. Namun, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, akhirnya mereka mengungkapkan hubungan ini kepada keluarga masing-masing. Kedua keluarga itu menyambut hubungan Sani dan Giran dengan sukacita. Saat panen usai, warga di perkampungan itu melangsungkan perayaan adat berupa silat. Semua bersemangat mengikuti upacara ini, termasuk Kukuban dan Giran. Kukuban dengan keahlian silatnya berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Hal yang sama terjadi pada Giran. Akhirnya, keduanya bertemu pada pertandingan penentuan. Ketika pertarungan berlangsung, keduanya mengeluarkan keahlian masing-masing. Kukuban melancarkan serangan-serangan kepada Giran. Suatu saat, ia melancarkan tendangan ke arah Giran, tetapi tendangan tersebut ditangkis dengan keras oleh Giran. Semua penonton tercengang ketika tiba-tiba Kukuban berteriak kesakitan. Ternyata, kaki Kukuban patah, dan ia dinyatakan kalah dalam pertarungan. Semenjak kejadian itu, Kukuban menyimpan dendam pada Giran. Ia tidak terima dikalahkan oleh Giran dan menyebabkan kakinya patah. Suatu hari, Datuk Limbatang dan keluarganya datang ke rumah Bujang 9 untuk membicarakan kelanjutan hubungan Sani dan Giran. Di luar dugaan, Kukuban menentang hubungan Giran dan adiknya. Terjadilah perselisihan antara Kukuban dan Datuk Limbatang. Sampai kapanpun aku tidak akan menyetujui pernikahan Sani dengan anak engku. Giran sudah mempermalukanku di depan penduduk dan ia juga mematahkan kakiku. Anakku Kukuban, mengapa engkau membenci Giran? Semua menyaksikan bahwa kaulah yang menyerang Giran. Ketika Giran terpojok ia menangkis tendanganmu sehingga kakimu patah. Giran tidak bersalah. Kukuban tetap menolak memberikan restunya. Sani dan Giran tidak bisa menikah. Betapa sedihnya hati Sani dan Giran. Suatu ketika, Sani dan Giran bertemu di sebuah ladang di pinggir sungai. Mereka pun kembali membicarakan tentang rencana pernikahan mereka yang tak juga direstui oleh Kukuban. Pembicaraan itu membuat Sani bertambah sedih. Ia pun beranjak dari tempat duduknya. Tiba-tiba, kain yang dikenakannya tersangkut di sebuah ranting berduri dan melukai kakinya hingga berdarah. Sani pun merintih kesakitan. Melihat kejadian itu,
Giran dengan sigap mengambil daun-daun obat di sekitarnya dan mengoleskan ramuan yang dibuatnya ke bagian luka kekasihnya. Tanpa mereka sadari, warga melihat Giran yang sedang mengobati luka di kaki Sani. Warga mempunyai prasangka buruk terhadap keduanya. Mereka pun digiring warga untuk diadili, karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan dan melanggar etika. Sidang adat memutuskan bahwa mereka bersalah, dan sebagai hukumannya, keduanya harus dibuang ke kawah Gunung Tinjau agar tidak membawa malapetaka bagi penduduk. Sani dan Giran digiring menuju puncak Gunung Tinjau. Mata mereka ditutup dengan kain hitam. Giran dan Sani masih tetap berusaha meyakinkan penduduk bahwa mereka tidak bersalah. Di puncak Gunung Tinjau, Giran menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini sehingga menjadi pelajaran bagi mereka semua. Lalu, Sani dan Giran pun meloncat ke dalam kawah yang sangat panas tersebut. Tidak lama kemudian, terjadilah letusan dahsyat yang menyebabkan gempa hebat dan menghancurkan Gunung Tinjau dan pemukiman penduduk yang berada di sekitarnya. Tidak ada satupun penduduk yang selamat. Letusan tersebut menyebabkan terbentuknya sebuah kawah yang semakin lama semakin besar, sehingga menyerupai sebuah danau. Danau tersebut disebut dengan nama Danau Maninjau.